Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang data narapidana yang menggunakan sistem CRUD, create, read, update, delete berbasis Python dengan SQLite. Dengan beranggotakan Andika Izen Kusuma dengan NIM 055, Tubagus Savana dengan NIM 054, dan Muhammad Fatahur Rizky dengan NIM 0001. Oke, selanjutnya kepada presenter pertama dipersilahkan. Sebelum masuk ke kode program, terlebih dahulu kita di sini melihat gambaran umum aplikasi yang telah dibuat. Jadi, aplikasi ini menggunakan SQLite sebagai database. SQLite dipilih karena ringan, terus juga mudah digunakan dan tidak memerlukan server database terpisah. Jadi, database akan disimpan dalam sebuah file bernama narapidana DB. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python 3 dengan memanfaatkan modul bawaan yaitu SQLite 3 dan Padlib. Jadi program ini juga menerapkan konsep CRUD yaitu create untuk menambahkan data, read untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Jadi seluruh proses dilakukan melalui menu interaktif sehingga si pengguna ini dapat memilih operasi yang ingin dijalankan. Kemudian import dan koneksi database. Jadi bagian ini kita melakukan import modul yang diperlukan. Modul pertama adalah SQLite 3. SQLite 3 ini yang digunakan untuk menghubungkan Python dengan database SQLite. Kemudian terdapat path dari modul Padlib yang digunakan untuk mengatur lokasi file database agar dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS. Selanjutnya variabel db file yang gunanya itu untuk menyimpan lokasi database dengan nama narapidana db atau disebut juga narapidana database. Kemudian dibuat fungsi get connection yang bertugas membuka koneksi ke database. Dengan adanya fungsi ini, jadi kita gak perlu tulis kode yang koneksinya itu berulang kali pada setiap operasi CRUD. Jadi setiap kali program ingin membaca atau mengubah data, program cukup memanggil fungsi si get connection ini. Oke, kemudian ini fungsi init db inisialisasi table. Selanjutnya ini adalah berfungsi untuk membuat tabel narapidana apabila tabel tersebut belum tersedia. Di dalam tabel ini terdapat 4 kolom utama. Kolom pertama adalah ID yang berfungsi sebagai identitas unik setiap narapidana. Jadi nilai ID akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Yang kolom kedua ini itu nama, digunakan untuk menyimpan namanya si narapidana ini. Kemudian yang kolom ketiga itu umur. Jadi yang kolom ketiga ini digunakan untuk menyimpan usia si narapidananya ini, bahwa si narapidananya ini memiliki umur minimal lebih dari 0. Kemudian yang keempat adalah alasan, yaitu digunakan untuk menyimpan alasan atau kasus yang menyebabkan seseorang dipenjara. Jadi perintah create table if not exist digunakan agar tabel hanya dibuat jika belum ada. Dengan demikian, program dapat dijalankan berulang kali tanpa menimbulkan error. Selanjutnya di sini ada di slide 5. Mungkin saya akan menjelaskan per baris function-functionnya apa aja gitu. Yang pertama itu ada input nama strip gitu ya. Dia itu fungsinya meminta input dari user, lalu si strip yang ini nih menghapus spasi di awal atau akhir string. Saya lihat di sini. Jika kosong, fungsi langsung return tanpa menyimpan data. Kalau kosong gitu nggak diisi, dia tuh nggak nge-save gitu, nggak disimpan datanya. Nah, selanjutnya itu ada if not nama. If not nama ini jika nama kosong nggak diisi ini,
nggak nggak diisi kayak tuh bagus gitu, nggak diisi, cuma titik 2 koma atas gini nggak diisi. Dia itu dianggap false, fungsinya itu langsung berhenti tanpa menyimpan data gitu, dia nggak disimpan datanya. Selanjutnya itu ada integer, input umur, mengkonversi input string ke integer akan error jika bukan angka. Kalau di sini diisi misal bukan umur, atau bukan umur, diisinya bukan angka gitu, 1 2 3 4 5 6, diisinya malah A B C D E F G gitu kan, dia itu bakalan error, nggak akan bisa di run gitu. Nah selanjutnya itu if umur, nih yang ini kurang dari 0, raise value error. Dia itu validasi manual, umur tidak boleh 0 atau negatif. Jadi umurnya nggak boleh 0 atau -1 atau -2 atau -100 gitu misal, nggak boleh dia. Ntar bakalan error. Selanjutnya itu input alasan dot strip. Kayak tadi gunanya strip itu buat menghapus spasi di awal atau akhir string. Gunanya titik dot strip ini. Itu gunanya. Nah, pokoknya yang ini tuh functionnya sama kayak input nama nih, ya kan, mirip tuh. Bedanya ini nama, ini alasan, sama-sama pakai dot strip juga buat menghapus spasi di awal atau akhir string gitu. Terus yang ini nih, with get connection con, ya kan, dia ini sebagai context manager. Koneksi otomatis di commit dan ditutup setelah blok ini selesai, meski terjadi error. Jadi dia bakalan nge-commit tuh, bakalan nutup setelah selesai. Mau error, mau berhasil, dia bakalan nutup. Insert into narapidana. Query SQL untuk menyimpan data baru ke tabel. Nah, ini query SQL untuk menyimpan data ke tabel. Ya kan? Terus values ini nih, values yang tanda tanya ini. Tanda tanya ini adalah placeholder. Nah, placeholder aman yang mencegah SQL injection. Nilai sesungguhnya dikirim lewat tuple terpisah. Nah, si placeholder ini artinya tempat kosong yang akan diisi nanti. Ya kan, tuh sesuai tanda tanya gitu. Tanda tanya di dalam query SQL itu seperti titik-titik di atas. Nilainya baru diisi belakangan dari variabel yang sudah kita siapkan. Selain itu, cara ini juga melindungi database dari serangan hacker. Namanya SQL injection yang tadi tuh. SQL injection itu serangan dari hacker. Karena nilai yang diisi tidak langsung ditulis mentah-mentah ke dalam perintah SQL. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Nama, umur, alasan. Tuple berisi nilai yang akan menggantikan setiap placeholder. Tanda tanya secara berurutan. Nah, tuple itu sebentar. Tuple itu seperti daftar belanjaan yang sudah dikunci, tidak bisa diubah-ubah. Udah beli Sunlight, udah beli Ciki, nah itu udah nggak bisa diubah deh tuh daftarnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada di slide 6 ini nih, select ID, nama, umur, alasan gitu kan. From narapidana, order by ID. Mengambil semua kolom dari tabel narapidana. Terus untuk order by ID ini mengurutkan hasil berdasarkan ID agar tampilan selalu konsisten.
fetch all. Fetch all itu apa? Fungsinya dulu deh. Fetch all mengambil semua baris hasil query sebagai list of tuples. Jika kosong, hasilnya nihil gitu. Begini nih. Nah, tuple itu kayak yang tadi, dia data yang nggak bisa diganggu gitu. Bakalan ngekunci, ngelock. Nah, seperti ini fetch all itu mengambil semua baris hasil query sebagai list of tuple. Mengembalikan nih jadi kayak gini jika kosong. Nih, fetch all kayak dia fetch all itu artinya kayak ambil semua kartu yang cocok lalu dikembalikan sebagai daftar. Sedangkan fetch one, mana fetch one? Nih, fetch one. Fetch one itu ambil satu kartu pertama yang cocok saja, ibaratnya begitu. Mengambil satu baris pertama, mengembalikan none jika tidak ditemukan. Dipakai untuk cek eksistensi ID. Ya, biasanya fetch one itu eh dipakai buat cari ID. Karena biasanya ID itu kan angka-angkanya unik gitu. Jadi dia cuma butuh cukup satu kali hasil gitu. Oke, kita lanjut untuk if not rows. Nih, if not rows, return. Nih, jika tidak ada data list, jika tidak ada data nih, list kosong gitu kan. Cetak pesan dan berhenti. Printnya belum tidak ada data. Cetak pesan dan berhenti. Ya. For item in rows gitu. Loop for item in rows. Loop untuk menampilkan tiap baris satu per satu. Item 1, item 2, item 3 itu kolom diakses dengan indeks ID, nama, umur, alasan gitu. FD item. Mana FD item? Nih, FD item. F string Python 3. Cara menyisipkan variabel langsung ke dalam string. Nih, pakai ini. FID item gitu. Lanjut ke where ID. Where ID itu filter hanya barisan yang ID-nya sesuai dengan parameter. ID narapidana tuple berisi satu nilai. Tuple itu berarti dia udah di lock gitu, nggak bisa diganti-ganti. Berisi satu nilai. Koma di akhir wajib ada. Ya, koma di sini nih. Koma di akhir yang ini nih. Itu wajib ada agar Python mengenalinya sebagai tuple. Biar si Python ini kenal gitu. Oh, ini tuple nih dibaca sama si Python. Dia itu harus pakai yang namanya koma di akhir-akhir. Balik lagi ke fetch one yang tadi, mengambil satu baris saja. Jika tidak ditemukan, mengembalikan none. Nih. Ya. Aduh. Lanjut ke slide 7. Di sini ada integer input ID yang diedit. Minta ID dari user dan konversi ke integer. Cari narapidana ID edit. Nih, ini memanggil fungsi di slide 6. Nih. Untuk mengecek apakah ID tersebut ada di database. Lihat di sini. If item is known, jika item nggak ada, dia bakalan, jika item atau ID tidak ditemukan, programnya itu bakalan berhenti dan tidak melanjutkan proses edit. Input mana? Input strip.
Ini nih, input strip or item. Trik operator or jika user tidak mengisi input kosong, false. Kalau user nggak ngisi itu jadi false. Maka nilai lama item 1 bakalan dipakai sebagai default gitu. Pokoknya kalau dia nggak input data yang baru, dia bakalan pakai data yang lama gitu, item 1. Update narapidana, set nama, umur, alasan. Nah, ini tanda tanya. Tadi itu tanda tanya placeholder berarti dia itu tempat kosong yang akan diisi nanti, dia diisinya akhiran gitu. Mana nah ini nih, itu dia bakalan diisinya nanti akhiran, placeholder namanya. Query SQL untuk memperbarui data, ini nih, where ID itu sangat penting. Kenapa? Where semua baris di tabel akan ikut diperbarui. Nama baru ini itu tuple nilai yang mengisi placeholder. Tuple nilai yang mengisi tanda tanya tuh, tanda tanya placeholder secara berurutan, termasuk ID di posisi terakhir. Ya. Jadi operator OR di Python, operator OR nih yang tadi mana tuh? OR ini jika ekspresi kiri adalah false, string kosong, non, nol, Python mengambil nilai kanan. Ini cara ringkas memberi nilai default tanpa if else panjang. Where itu tadi seperti yang tadi, where ID itu sangat penting, tanpanya semua baris akan diperbarui. Jadi kalau nggak ada where ID ini kayak reset gitu, jadi akan diperbarui gitu. Makanya dia butuh where ID di sini gitu. Ya cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi hapus atau delete. Yang pertama di sini bisa lihat ada ID hapus, int input ID, item cari narapidana, if item is none tidak ditemukan, dan return. Ini itu dia validasi ID, apakah ID-nya ada nggak, sampai return itu ada nggak ID-nya di database-nya. Di database-nya itu ada nggak, kalau tidak ada, tidak ditemukan. Dan jika ada, maka akan melanjutkan ke konfirmasi user, yaitu konfirmasi input, apakah item mau dihapus atau tidak, yes atau no. Terus ada strip lower, ini berfungsi untuk menghapus spasi dan mengubah huruf Y kecil sehingga dan mengubah ke huruf kecil agar bisa diterima sebagai konfirmasi. Terus jika mencet no, maka akan mengeprint dibatalkan return. Lalu ada with get connection as con execute delete from narapidana where ID. Ini delete where itu menghapus hanya baris dengan ID yang sesuai. Where di sini harus ada karena dia harus mencari ID tersebut tanpa menghapus seluruh tabel. Dan tidak ada rollback atau tidak ada return karena setiap konteks memiliki manajer yang tertutup, data terhapus permanen dan tidak ada undo. Selanjutnya ada fungsi menu titik program, dev menu ini db buat tabel jika belum ada, down while true. Nah, ini adalah menunya. Jadi jika saat menu ini dijalankan, user bisa memilih antara tambah narapidana, tampilkan semua narapidana, edit, dan hapus atau keluar. Nah, untuk pemilihan while true, dia kalau dia memilih selain nomor 5, dia akan lanjutkan ke masing-masing menu yang tersedia. Tetapi jika dia memilih nomor 5, maka itu akan break atau mengakhiri program secara bersih dan true. If name ini
kode dalam blok yang berjalan jika file dijalankan langsung bukan diimport sebagai modul. Ini adalah ringkasan fungsi, ada get connection membuka mengembalikan koneksi SQLite ke narapidana. Initdb membuat tabel narapidana. Jika belum ada, tambah narapidana untuk create, tampilkan untuk read, cari untuk where ID, edit untuk update, hapus untuk delete, dan menu untuk loop utama di initdb. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.